Nanti pada saatnya, entah besok, lusa, pekan depan, bulan depan, kita tidak tahu. Itu kesemuanya rahasia Allah. Cepat atau lambat kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan subhanallah, di hari-hari ini, di pekan-pekan ini, bahkan di bulan ini, di tahun ini, kematian tersebut seolah begitu dekat dengan kita. Hari ini kita dengar si fulan wafat, si fulan wafat. Besok mungkin siapa lagi yang kita akan dengar akan kembali kepada Allah. Sedemikian luar biasa, banyak yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yakinlah, pastikan mau atau tidak mau, rela atau tidak rela, yakin atau tidak yakin, kita pun pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Itulah kehidupan di dunia. Cepat atau lambat kita pasti akan kembali kepada Allah. Maka yang menjadi problem, yang menjadi masalah bukan kematiannya. Yang menjadi problem dan masalah bagi kita yang meyakini adanya hari akhir, adanya hari pembalasan, bahwa apa yang akan kita dapatkan, apa yang sudah kita persiapkan saat kita kembali kepada Allah. Apa yang akan kita rasakan saat di malam pertama ketika kita masuk ke liang kubur kita. Apa yang kemudian akan menghibur kita, siapa yang kemudian akan menemani kita, itu tidak lain dan tidak bukan, jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Karena itu jikalau pada hari ini, pada malam ini, pada detik ini kita masih bisa mengucapkan salawat Nabi, maka bersyukurlah kepada Allah, begitu berharganya salawat Nabi yang kita ucapkan. Maka jikalau detik ini, saat ini kita masih bisa mengucapkan La ilaha illallah, maka ini adalah nikmat yang sangat berharga. Betapa luar biasa harga dan nikmatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, subhanallah tamlaul mizan, bahwa ucapan subhanallah akan memenuhi timbangan kebaikan. Bahkan jikalau disingkapkan oleh Allah, betapa ucapan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu semuanya akan memenuhi pahalanya antara langit dan bumi. Subhanallah. Namun jikalau orang lalai, lupa kepada Allah, bisa jadi 1 kali 24 jam, jangankan la ilaha illallah, jangankan sholat malam, jangankan membaca Al-Quran, jangankan dia berzikir, satu saja dari ucapan subhanallah tidak terucap dari lisannya. Dan ini nantinya akan mendatangkan sesal yang panjang ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa kullu nafasin min anfasika jawharatun la qimata laha. Maka setiap satu tarikan nafas, desah nafas yang saat ini Allah berikan kepada kita, ini adalah laksana mutiara yang tidak ternilai harganya. Emas berharga, mobil berharga, rumah berharga, surat-surat yang berharga punya nilai dan harga jikalau kita masih bernafas. Kalau kita sudah tidak lagi bisa bernafas, apa ada harganya di sisi kita? Tidak ada harganya sama sekali. Tidak akan kemudian menyelamatkan kita ke dalam kubur kita. Yang menyelamatkan kita adalah amal soleh kita yang diterima oleh Allah, sedekah kita yang kita lakukan dalam rangka untuk membantu perjuangan agama Allah, sholat malam kita, puasa kita, zikir kita, kehadiran kita ke masjid untuk melakukan salat berjamaah. Itulah yang nantinya jikalau diterima oleh Allah, dirahmati oleh Allah, yang akan menemani kita dan menjadi sahabat kita ketika kita berada di liang kubur. Dan kita berada di liang kubur bukan 1-2 hari para jamaah, bukan seminggu 2 minggu, bukan sebulan 2 bulan. Kita saksikan banyak dari leluhur kita, orang tua kita yang sudah berada di liang kuburnya 20 tahun, 30 tahun, 100 tahun, 200 tahun. Wallahu alam apa yang terjadi di alam kubur mereka, yang mudah-mudahan Allah jadikan kubur mereka raudhatan min riyadil jannah. Tapi ada sebagian orang dari semenjak malam pertama dia berada di alam kuburnya, menjerit, menangis tiada henti sampai detik ini, sampai saat ini mengalami siksa kubur. Waliyadzubillahi ta'ala. Sesal di kemudian hari tidak ada gunanya. Karena itulah, mari saya mengajak kepada kita kesemuanya ketika kita menghadiri acara takziah seperti ini, untuk sama-sama mengambil pelajaran yang berharga. Kalau saat ini kita masih diberikan kesempatan, manfaatkan kesempatan kita dengan baik. Jikalau nanti kita masih diberikan izin oleh Allah untuk melakukan sholat, maka itu adalah amal yang terbaik buat kita. Jikalau kita masih diberikan harta, kemudian kita infakkan di jalan Allah, itu adalah harta yang terbaik buat kita. Bersyukur kepada Allah kalau kita masih bisa sujud. Bersyukur kepada Allah kalau kita masih bisa baca Al-Quran. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita masih bisa berzikir. Ini adalah nikmat yang agung, nikmat yang besar, mengalahkan daripada nikmat dunia dan seisinya.
Untuk itulah saya mengajak kepada kita semuanya, manfaatkan usia-usia atau sisa-sisa dari umur kita. Mungkin besok atau lusa, wallahu alam. Kita mohon kepada Allah semoga yang hadir semuanya di sini, keluarga dan kerabat kita semuanya dipanjangkan umur dalam keadaan taat kepada Allah, dihindari dari segala macam penyakit. Namun yang paling penting ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah adalah memanfaatkan sebaik-baiknya.